Kami sambung lagi perbincangan kami di Sapa Indonesia pagi hari ini berkaitan dengan menyoroti maraknya baliho para politisi. Sudah bergabung Bang Arteria Dahlan, politisi PD Perjuangan melalui sambungan telepon. Bang Arteria. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Zoom ada Ibu Lely Ariana, Bang Arteria. Selamat pagi Mbak Lely. Apa kabar Bang Arteria? Assalamualaikum. Baik nih. Ya, dari tadi kita ngobrol mengenai baliho politisi. Bu Lely tadi menyatakan kurang pas Bang Arteria, situasinya masih pandemi. Dana sebegitu besar mungkin bisa semacam buat baksos sehingga masyarakat tetap menerima manfaatnya. Nggak apa-apa di bansos-bansosnya ada gambar Mbak Puan misalnya. Sehingga orang makin kenal dan makin apresiasi terhadap tokoh atau politisinya dan juga partainya. Nah, hal semacam ini bagaimana Bang Arteria menanggapinya? Pasti saya yakin memang banyak masukan kan berkaitan dengan baliho ini belakangan ini, Bang Arteria. Pada prinsipnya kita hormati, senang sekali, dan bahkan Mbak Puan mengatakan saya senang atas kritikan-kritikan yang disampaikan oleh publik. Itu tandanya publik itu peduli dan sangat sensitif terhadap apa-apa yang kita lakukan. Ya. Nah, posisinya begini, kalau dikatakan kok masang baliho lebih penting bansos, PDI Perjuangan itu partai yang paling konsisten dan komitmen. Dalam setiap gerak-gerak reses, minimal 6 kali setahun, kayak saya nih di fraksi, semuanya ya, dalam setiap proses, semuanya itu pasti ada porsi untuk melakukan namanya mendukung program social safety net atau jaring pengaman sosial. Pastinya ada pembagian sembako lah di setiap anggota DPR. Dengan tanpa pada saat atau sebelum adanya pemasangan baliho, kita ini udah konsisten. Ini program berkelanjutan dari PDI Perjuangan untuk menghadirkan program kepedulian sosial, bisa dalam bentuk bansos dan juga yang lain. Jadi tidak ada kaitannya dan nggak usah dikait-kaitkan. Tanpa Mbak Puan pasang baliho, bansosnya PDI Perjuangan, fraksinya PDI Perjuangan, dan teman-teman di 3 pilar, eksekutif, legislatif, dan struktur, itu sudah berjalan. Nah, jadi kita juga perlu klarifikasi. Kalau dikatakan nanti bagusan bansosnya balihonya dikompensate dengan bagi-bagi sembako, uang bagi-bagi sembako tiap hari, uang bagi-bagi sembako tiap reses. Dan harus dipahami juga pemasangan baliho-baliho itu kan spontanitas, ya, dan itu juga nggak ada kaitannya sama pilpres, masih jauh. Kalau mau jujur nih Mas, Mbak Lely. Apa sih Bang Arteria boleh sedikit saja. Apa sih motivasinya PD Perjuangan atau mungkin Mbak Puan kalau boleh tahu begitu. Bang Arteria kan pasti tahulah di belakang layarnya PD Perjuangan supaya pagi ini kita mengerti gitu. Apa maksud utamanya sih dengan baliho yang cukup masif loh ini Bang Arteria, cukup banyak hampir di seluruh Indonesia. Itu apa tujuannya? Ya kalau tujuannya ya kalau bagi kami kan sebenarnya sederhana saja. Kita ini selama ini kan tidak begitu peka, kita tidak begitu aware bagaimana kita bisa membangun semangat pasukan, teman-teman tim pemenangan. Saya di dapil berkali-kali mengatakan, ya, dan ternyata di baliho sangat efektif. Ternyata yang kalian kerjakan itu tidak hanya melahirkan Arteria Dahlan sebagai DPR RI, kita membuat sejarah baru. Kalau kalian serius bekerja, kita bisa menghasilkan siapa kepikir bisa lahir perempuan pertama jadi ketua DPR RI. Dan di pasukan ini, di teman-teman, apalagi Mbak Puan ini kan anak ideologis maupun anak biologisnya Ibu Mega. Kemudian cucu ideologis dan cucu biologisnya Bung Karno. Artinya yang seperti itu membangun semangat bagi teman-teman. Pendekatannya lebih ke internal. Jadi ini lebih internal sebetulnya ya, walaupun dipasang di tempat publik begitu Bang Arteria? Iya, karena PD Perjuangan ini kan punya pasukan, punya tim pemenangan dan struktur partai yang berjejaring sampai ke tingkat desa. Dan ini terbukti efektif kan, kita ini survei. Jadi kalau dikaitkan dengan pemilu presiden masih jauh, Mas. Arteria Dahlan masih mendapatkan penugasan untuk mengamankan bagaimana oksigen tidak boleh habis. Bagaimana juga bekerja sama dengan Polri, bagaimana sembako itu harus terbagi kepada orang-orang yang berhak.
bagaimana bekerja sama dengan teman-teman kesehatan untuk menekan tingkat terkonfirmasi COVID-19. Yang meninggal nggak boleh lagi. Kalau sakit, sakit, tapi nggak boleh meninggal. Ya, Ini yang ya. dikerjakan Mbak Puan, bagaimana menampung aspirasi setiap hari. Kita nggak mikirin pemilu, kita tidak mikirin kerjaan-kerjaan politik praktis. Sekarang bagaimana kita mendukung program Pak Jokowi, membantu Pak Jokowi untuk keluar dari COVID gelombang kedua ini secepat-cepatnya. Oke. Jadi kalau dikaitkan baliho, justru yang dilakukan oleh PDI Perjuangan lebih progresif. Bukan hanya sekadar main-main baliho, kita turun langsung ke lapangan, nggak mikirin politik, lagi kerja untuk antisipasi kita keluar dari gelombang kedua ini secepatnya. Ya. Dan nyatanya kan berhasil. Oke, ya. Bu Leli, jadi kalau kita ngobrol pagi ini kita dapat gambaran sebenarnya lebih internal walaupun dipasang di publik ini untuk Iya, memberikan lebih semangat. Gimana Bu Leli? Ya, saya tadi bilang bahwa kita harus lepaskan dulu persepsi apakah para politisi yang ada di baliho itu boleh beriklan, promosi diri, menjual secara politik dan sebagainya, itu kita Boleh. harus lepaskan dulu. Ya. Boleh dan boleh gitu ya. Cuma momentumnya tadi yang kita pikirkan adalah karena kita juga mendengar suara rakyat, di bawah saya juga adalah rakyat. Saya bisa ngobrol kok dengan Bang Arteria lewat WA dan sebagainya. Yang diinginkan oleh rakyat itu adalah konversi aktivitas. Jadi aktivitas politik, oke lah PDIP, Golkar, Demokrat sudah tiap hari bagi sembako, mungkin tiap menit gitu kan. Tapi baliho itu sudah mengurangi jatah untuk bagi-baginya gitu loh. Pikiran rakyat kan sederhana. Kalau nilai baliho itu sekian miliar, maka kemudian itu bisa dibagikan untuk menambah sembako yang sudah dibagi tadi. Itu tadi. Jadi kalau kita ngomong sama orang-orang partai yang balihonya ada, pasti segala pembelaan kan akan ada. Kita sampaikan aja lah suara rakyat yang rakyat inginkan. Ini nggak sensitif pandemi loh, harusnya harus ada, yang saya bilang tadi, konversi aktivitas sosial dan politik partai, sehingga mereka betul-betul lebih memilih untuk bergerak kepada akar rumput. Kalau itu misalnya internal, bukankah bisa dibuat selebaran gitu kan? Pamflet yang kecil-kecil yang bisa dibagikan langsung secara akar rumput yang memang menjadi basis partai itu. Kalau internal ya. Artinya ada yang ingin disasar di luar internal kalau lewat baliho. Itu tidak bisa diingkari ya. Karena dalam bauran komunikasi itu kan ada banyak model langsung. Ya Bang Arte, ada penjualan dari mulut ke mulut misalnya. Tadi yang saya tawarkan viral marketing tadi loh Bang Arteria, dan mungkin ini salah satu jalan dari internal bisa menyasar ke eksternal, tapi rakyat tidak tersinggung gitu. Ini masalahnya rakyat ada yang tersinggung, ini baliho mahal loh kata rakyat gitu kan. Tiap hari itu PDIP bagi-bagi sembako, kita bersyukur, tapi kalau duit baliho juga dibeliin sembako lagi, makin banyak yang bisa diberi gitu loh intinya Bang Arteria. Bang Arteria silakan. Ya, jadi pertama aktivitas kita pemasangan baliho itu kan aktivitas satu kali, Mas. Mbak Leli, tidak menguras tenaga, energi dan waktu, itu yang pertama. Ya, kalau kita kerja harian tiap hari enggak. Ini satu kali, apalagi ada beberapa teman-teman cukup dengan melakukan pemesanan by phone. Ya. Nah, artinya tidak menegasikan fokus PDI Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan, ya. Kemudian teman-teman struktur di PDI Perjuangan terkait dengan kepeduliannya terhadap pandemi COVID-19 di hadapan rakyat. Itu. Sekalipun dikatakan, oh uangnya kan bisa dikompensate ke pembagian sembako. Orang tiap hari kita bagi sembako. Uang kalau dikompensate, ya, seberapa signifikan sih? Jangan dilihat balihonya total. Ya, ini kan distribusi balihonya juga masif. Artinya kan kalau dikatakan jumlah sekian M itu tidak dibagikan untuk ke titik, itu ke seluruh Indonesia. Dan ini saya katakan tidak mengurangi, karena ini kan juga spontanitas anggota. Gitu loh. Dan jangan dikatakan rakyat tersinggung. Ya ini kan kalau dikatakan, wah ini kalau internal bisa pakai selebaran, kata siapa? Sekarang zaman era politik modern, kita punya strategi komunikasi politik. Ya kita juga punya strategi bagaimana penguatan internal, bagaimana menggalang soliditas, bagaimana mencapai titik-titik parameter partai ini solid atau tidak, patuh atau tidak, dan sebagainya. Ini kan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan atau untuk melihat kerja-kerja kepartaian yang dilakukan selama ini efektif atau tidak. Jadi Mbak, saya dengan segala rasa hormat,
ya. Kalau Mbak mempelajari yang namanya strategi bukan marketing politik ya, ilmu komunikasi politik. Ya secara internal ini ketahuan. Sekarang ketahuan kan. Kita mau lihat, oh yang misalnya nih ya, yang masang siapa aja sih, gitu loh. Padahal kan spontan nggak disuruh. Kemudian tingkat sensitivitas, awareness, bahkan mungkin kesukaan kader terhadap pemasangan baliho seperti apa sih? Ini akan menjadi tolak ukur semua. Jadi kalau dikatakan banyak hal yang bisa kita buat dan kita bisa tafsirkan dan untuk kepentingan partai internal dalam hal pemasangan baliho. Jadi jangan kita melihat, oh kalau ini internal kayak begini, enggak lah. Nanti dalam teknologi dalam teknik bukan marketing namanya, teknik komunikasi politik itu banyak aspek yang bisa dicapai dari seorang pemasangan baliho. Kalau dikatakan popularitas, mencapai elektabilitas yang nggak mungkin lah. Mbak Puan sudah populer, elektabilitas juga sudah. Ya, bayangkan memperoleh suara terbanyak se-Indonesia Mbak Puan ini. Jadi kalau seperti itu kita tidak menyasar ke arah sana. Ada kepentingan lain yang saya katakan nggak perlu kita sebutkan lah di forum-forum publik seperti ini. Oke, jadi Bang Arteria ini juga pemasangan baliho yang spontanitas dari para kader di seluruh daerah di Indonesia, terutama untuk PD Perjuangan nih karena ada Bang Arteria. Ini adalah juga untuk mengukur seberapa besar semangat mereka untuk ikut dalam gelombang yang sama. Jadi lebih internal sebetulnya ya. Iya. Oke, nah Bang Arteria tapi gini, kalau kemudian banyak suara yang mengatakan dari masyarakat nih, dari wong cilik nih, para pemilihnya dan base daripada PD Perjuangan mengatakan mungkin ini lebih baik kemudian digunakan untuk membantu masyarakat rakyat di tengah pandemi. Akan didengar juga nggak oleh para kader di seluruh Indonesia? Suara rakyat itu kan suara PDI Perjuangan. Ya. Tapi kalau kita boleh, ini kan semua ini pergerakan ini kan terukur ya Mas ya. Ya. Jadi kalau dikatakan suara rakyat, suara wong cilik, justru dengan adanya pemasangan ini masyarakat pemilih terutama konstituen PDI Perjuangan itu bangga sekali. Responnya sangat positif. Ini kan terukur dengan survei yang kita lakukan nih. Begitu kita pasang, kita lihat respons struktural, kemudian masyarakat yang memang betul-betul base-nya atau mungkin militannya PDI Perjuangan, justru ini yang dihadirkan. Dan bagaimana makna kepak sayap kebinekaan itu seperti apa. Dan mereka itu senang akhirnya menjadi bahan pembicaraan secara internal dan di teman-teman yang ada di partai di seluruh Indonesia secara masif. Oke, Bu Leli, bahwa ini bagi masyarakat ya, Bang Arteria, sebagai orang awam agak sulit begitu untuk kemudian mengatakan ini tidak menuju ke 2024 karena baliho semacam ini tuh memang biasanya pilkada dan pilpres begitu yang masih 3 tahun lagi gitu. Nah Bu Leli, Anda melihat ini bagaimana untuk menjembatani bahwa Bang Arteria mengatakan ini internal kok sebetulnya, mengukur hal-hal internal, terutama di PD Perjuangan kita lihat untuk Mbak Puan. Bu Leli, Anda melihatnya? Ya, yang perlu dicatat Mas Bayu bahwa kritik terhadap baliho itu kan bukan hanya ditujukan pada PDIP. Iya, setuju. Tapi juga pada Golkar dan Demokrat. Jadi artinya rakyat itu berpikir adil terhadap partai politik dan tokoh-tokoh politiknya. Nah ini yang harus kita syukuri dulu. Artinya rakyat itu tidak sembarangan mengkritik, tapi juga bisa memilah dan memilih apa yang harus mereka kritik pada saat situasi pandemi seperti ini. Pertanyaan lainnya adalah, kalau itu spontanitas, tapi pertanyaannya adalah kenapa serentak dan masif di seluruh Indonesia? Kalau spontanitas tuh, nanti kita muncul juga deh ikut-ikutan daerah A. Kami ikutan juga deh, daerah B masang spanduknya sini, kita mau ikutan juga. Langsung saya jawab nih. Bang Arteria misalnya. Itu pertanyaan rakyat Bang Arteria nggak perlu dijawab ke saya. Nanti dijawab ketika Mas Bayu nanya. Oke, Bu Leli sebentar, biar langsung. Ya. Jadi partai politik itu butuh promosi, termasuk politisinya yang ingin dimajukan. Makanya Bang Arteria belajar komunikasi politik, saya juga belajar dan mengajar komunikasi politik. Kan ada namanya more exposure. Jadi semakin sering seseorang itu dijejalkan ke benak publik, ke benak pelanggan, meskipun dia sudah sangat terkenal, itu akan menambah pundi-pundi pemahaman publik, keterkenalan dia di mata publik, kedekatan dia terhadap politisi itu. Mungkin itu yang dipilih oleh PDIP, entah Golkar atau Demokrat, saya nggak tahu gitu. Ya,
boleh? Ya. Saya ke Bang Arteria ya, Bu Leli. Kalau dikatakan kenapa sih serentak, kenapa? Masif. Saya bingung ya. Masih, ya kan? Saya pikir nggak serentak. Kalau dilihat seperti ini kan semua akhirnya berakumulasi. Akhirnya kok banyak. Kalau ditanyakan serentak, saya bisa kasih bukti kok ini nggak serentak. Akhirnya kan semua kan yang satu pasang ini masang, semua pada ikut-ikutan pasang. Bukan di perintah Akhirnya pusat ya, terkesan- Bang Arteria? Mana ada perintah? Oke. Itu loh. Nah kemudian yang kedua apa tadi? Yang masalah apa? Dijejali, Exposure. di-exposure, ya. Ya. More exposure. Nah, yang seperti ini Mbak Leli, kami tuh nggak kepikiran. Karena kita pikir juga sekarang ini Mbak, nggak ada nih. Kalau kita mau jujur Mbak bisa cek kan punya teman-teman di PDI Perjuangan juga. Ya. Arahan instruksinya Mbak Puan tuh semuanya bagaimana kita keluar dari gelombang kedua secepatnya. Bagaimana pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan ruang-ruang publik ini harus dihadirkan. Nggak ada kepikiran mengenai yang dikatakan tadi, masang-masang baliho. Nah, secara internal tentunya partai punya strategi pemenangan, tapi bukan untuk kepentingan eksternal. Kan dengan memasang baliho kan kelihatan yang mau masang siapa sih, yang nggak pasang siapa, ya kan? Kemudian ini arahnya gimana? Kemudian begitu ini semua akan perbicaraan apa sih yang maksudnya kepak sayap kebinekaan. Nah dari keinginan tahuannya jadi kita bisa menilai, memvalue, ini partai lagi bergerak ke arah mana. Nah kalaupun ada instruksi seperti apa yang dijabarkan oleh teman-teman di lapangan tanpa ada perintah. Ya. Ini semua demi ya kan kadang-kadang ini Mbak Leli, ya kadang-kadang kepentingan itu ada kepentingan eksternal, ya. Ini kepentingan internal. Kalau saya melihat secara jujur ini, saya bukan karena ini saya orang politik atau apa. Ini jujur kepentingan internal. Oke. Bukan kepentingan Saya eksternal boleh untuk nanya nggak Mas Bayu sama Bang Arteria? Ya, Bu Leli silakan. Ya, itu Bang Arte. Kalau Ya. misalnya baliho itu dipasang di daerah-daerah yang kita udah kenal basis partai PDIP misalnya. Golkar juga saya tanya itu ya, Demokrat juga. Lalu kemudian mereka kan sudah kesetiaannya, loyalitasnya sudah sangat terkenal, sudah diakui dan teruji. Apa penting baliho dipasang di sana? Ya sangat enggak gini, baliho itu tidak tahu kita mau masang di mana. Enggak ada instruksi. Gitu. Gitu loh Mbak. Oke. Mungkin beda di partai yang lain disuruh masang. Kalau kami ini kan nggak ada. Tiba-tiba muncul di tempat A, di B, di C. Nah ini yang kita kan itu tadi Mbak, bukan kaitannya untuk mempopulerkan beliau. Ya. Ya. Kita mau lihat kok seberapa besar militansi kader itu aja. Oke, Bu Leli, tapi pun begitu, ada nggak masukan dari sisi komunikasi politik secara internal dan kemudian sehingga orang tidak salah arti begitu dari apa yang diharapkan atau ingin diukur oleh PDI Perjuangan? Apa usulan Bu Leli untuk komunikasi politik dari partai-partai politik, termasuk PDI Perjuangan? Ya, pertama memang semua partai politik ya, bukan hanya PDIP. Karena pasti tokoh-tokoh di balik partai itu juga punya kompetensi untuk memberi masukan. Hilangkan sebentar lah sifat ewu untuk bisa memberi saran kepada partai, terutama ya. Apa yang misalnya isu-isu sensitif pandemi pada saat ini, apa yang harus dilakukan partai? Itu yang pertama. Karena mereka punya kapasitas semua untuk itu. Bang Arteria saya tahu, kapasitasnya juga saya tahu. Dia punya pasti ya. Oke Bu, Mbak Puan, gini-gini deh, ada saran dari rakyat. Begini, berani menyampaikan sesuatu ya, oke. Ya, jadi sifat-sifat paternalistik seperti itu harus disingkirkan sejenak lah untuk bisa membaca sensitivitas pandemi yang dirasakan oleh rakyat. Itu satu. Yang kedua, saran saya kan model bauran komunikasi pemasaran politik dan komunikasi politik kan terus berkembang sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Maka menurut saya salah satu yang disarankan itu kan memang adalah isu tentang komunikasi pemasaran viral marketing. Jadi bisa meningkatkan traffic loh di internal dan eksternal sekaligus model semacam ini. Tapi tanpa membuat kehebohan di tengah publik yang tidak tahu apa-apa tentang maksud dari partai politik itu sendiri. Jadi yang paling penting adalah memang bagaimana membuat rakyat, katakanlah para mereka yang memperhatikan baliho itu dengan terkagum-kagum ataukah dengan marah ataukah tersenyum atau menangis mungkin. Nah itu bisa dilakukan bahwa ini ada penjelasan misalnya. Ini otomatis akan meningkatkan persepsi publik yang jauh lebih positif kepada partai politik dan politisi yang mereka iklankan. Itu Mas Bayu. Ya,
masukan dari Ibu Leli. Bisa diterima Bang Arteria supaya Ya, tentunya segala masukan pesan pasti internal kita ini hormati. tidak salah arti. Iya, Ya, pasti kita hormati Mas Bayu, Ya. Mbak Leli. ya. Dan Oke. pergerakan Terima baliho kasih, ini Bang pun juga ya, Arteria. termasuk apa yang disampaikan Mbak Leli itu, termasuk juga menjadi bahan penilaian dalam survei-survei yang kita hadirkan terkait dengan pemasangan baliho ini. Oke, Ya. baik. Bang Arteria Dahlan, terima kasih. Ya, Kita terima dengar kasih sudah. masukannya Mbak Leli. Ya, mudah-mudahan nanti Salam sehat, Mas Menjadi Bayu. partai yang lebih baik lagi. pasti begitu. Bang Arteria, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi untuk mendengarkan masukan dan menjelaskan kepada kita di belakang layar dari baliho-baliho PD Perjuangan, terutama dari Mbak Puan. Bu Leli, terima kasih analisa dan masukan-masukannya, juga wawasan bagi kami semua untuk mengerti lagi apa yang kemudian dilakukan partai politik. Memang sulit untuk tidak mendekatkannya pada 2024 yang memang tahun besar politik kita, nanti ada pilkada dan juga pilpres. Salam sehat, kita berdiskusi lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arteria, Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.